Halal ini, ayo kita kembali bekerja. Tapi kerjanya bukan memenangkan partai, tetapi kita kembali bekerja untuk masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ayo kita perjuangkan. Masukan-masukannya dari mana? Masukannya ada dari Bapak dan Ibu sekalian selaku pengurus Partai Golkar. Ya, khususnya di Kota Cirebon, dan Pak Edo selaku Kota Cirebon sudah sepakat kita politiknya Pak Anies sudah menyampaikan, tapi saya lebih banyak pesan di ranah kebijakan. Kenapa saya menyampaikan pesan di ranah kebijakan? Karena saya meyakini betul bahwa sejarah akan terulang kembali. Izin kalau memang saya salah, tapi ini buat penyemangat kita semua. Yang pertama, Cirebon itu pernah dalam masa kejayaannya ketika ada namanya suatu keraton atau pimpinannya yang bernama Sunan Gunung Jati, yang notabene adalah pecahan dari anak dari Prabu Siliwangi yang notabene adalah Raja Pajajaran itu sendiri. Hari ini kalau kita kaitkan ke dalam ranah kebijakan, Kabupaten dan Kota Cirebon termasuk dalam Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang notabene yang hampir sama dengan wilayah satuannya adalah wilayah Kerajaan Pajajaran. Setiap hari bergulir ada namanya pemekaran Cirebon yang khususnya di wilayah timur. Golkar mendapatkan suara yang cukup banyak di kabupaten tetap bertahan satu pimpinan dan juga anggotanya ada masih 7 kan, Bu? Anggotanya masih 7 kan? Tambah berapa tadi? Kota? Nah, tambah 6, tambah 3. Oh, kira 3 tambah 6 bukan ya? 2029 pada saat Pak Edo menjadi gubernur Cirebon, insya Allah Kota Cirebon kursinya 19. Tapi ya harus jadi provinsi dulu. Gimana bisa jadi provinsi? Ya ini Cirebon Timur dulu harus jadi kabupaten. Cirebon Timur harus jadi kabupaten. Dan juga ada penghematan, akan tetapi semangat pembangunannya tetap berjalan. Nah, kita di DPR ya terus mendukung, menyokong program-program besar dari pemerintah, apalagi kita semua yang bergabung di dalam rumah besar Golkar di bawah naungan pohon beringin. Nah, kita harus menjadi bahkan harus menjadi motor utama penggerak pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan oleh pemerintahan hari ini. Nah, program-program yang secara masif yang secara makro dijalankan itu apa saja? Ya, alhamdulillah program makan bergizi gratis sudah berjalan selama beberapa bulan ini dan kedepannya akan terus bertambah, baik dapur-dapurnya, jumlah pelayanannya, dan siklus perputaran ekonominya pun sudah mulai terlihat, ya. Dan itu merata, mulai pembelanjaan masyarakatnya, pertumbuhan langsung trickling down ekonomiknya, efeknya ke bawah, itu sudah mulai terlihat, terasa di beberapa daerah. Dan ini terus harus kita naikkan, baik ke media dan juga kita dukung agar proyek ini bisa benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu baru dari program makan bergizi gratis. Lalu ada program hilirisasi. Program hilirisasi ini tuh Permasalahan nelayan, buruh, tani, kita ketahui agar semua kendala itu bisa kita selesaikan, dan juga Indonesia secara umum dan Cirebon secara khususnya agar bisa tetap terus menjadi ramah akan investasi dan bisa mendorong lapangan pekerjaan, mendorong pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, ini masuk ke tepuk tangan atau sudah cepetan selesai pidato apa gimana nih? Nah, ya, saya nggak mau lama-lama juga pidato. Kenapa? Karena tadi Pak Edo bilang ini bukan pidato, lomba pidato. Nah, kalau lomba pidato adanya di DPRD itu. Nah, itu baru ada lomba pidato. Kalau di sini saudara-saudara saya, keluarga saya yang alhamdulillah saya bisa kembali duduk di DPR RI untuk periode yang berikutnya. Saya sejak 2014 itu ada di Komisi 1 di DPR RI. Akan tapi bukan berarti
saya di Komisi 1 saya tidak bisa membawa program untuk masyarakat Cirebon ya. Alhamdulillah di kampungnya Teguh berhasil kita bangun 15 km jalan. Dan insya Allah kita akan terus tingkatkan ya untuk baik itu pengerukan kali kah, ya, perbaikan sistem pengairan ke pertanian, lalu juga dukungan untuk para nelayan, baik itu motor tempel, mesin es, untuk juga di tempat pelelangan ikannya, TPI-nya, dan juga untuk sekolah-sekolah, untuk perbaikan-perbaikan baik infrastruktur sekolah, dan juga kesejahteraan guru, dan juga dukungan-dukungan alat belajarnya, seperti komputer dan lain-lain. Juga alhamdulillah sejak 2014 sampai hari ini sudah ratusan titik wifi yang saya bisa bangun, yang bisa saya berikan, dan juga sudah berjalan. Akan tapi karena kemarin ada efisiensi, jadi belum ada pengadaan titik baru. Insya Allah di second half atau kuartal ke-3 dan ke-4 tahun ini, dengan sudah dicabutnya pemblokiran, bisa ada lagi titik-titik wifi baru. Lalu juga ada sejumlah program sosialisasi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat, dan yang ini pasti akan melibatkan semua elemen. Dan utama kita berupaya bekerja untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cirebon, karena insya Allah bila mana disetujui oleh Pak Andri dan Pak Teguh, Ciawi Wajakuning akan menjadi sebuah provinsi. Agenda dalam rangka apa? Ya, agenda hari ini adalah halal pertemuan dengan keluarga dan juga kader dalam rangka Syawalan pasca bulan Ramadan. Kita udah lama nggak ada pertemuan yang akrab, yang intim. Nah, hari ini kesempatan mumpung ada ruang, ya alhamdulillah cukup banyak dihadiri untuk bisa bersama-sama kita merayakan Syawal dan juga mempererat sekaligus juga membahas diskusi sejumlah program-program kerja pemerintah ke depan. Ben, tutup intinya Ben. Tentu kita terus bersatu satu kesatuan untuk kita menjaga hubungan kita agar menghadapi hari-hari ke depan untuk lebih kompak, karena Golkar itu adalah bagian utama dari pemerintahan Prabowo. Kita ini memiliki beban tanggung jawab untuk melaksanakan program-program beliau, memastikan Asta Cita itu berjalan dengan baik, semua kebijakan-kebijakan beliau tersosialisasi dan juga terlaksana dengan sempurna agar target pembangunan ekonomi hingga 8%, makan bergizi gratis, hilirisasi, lalu juga pembangunan SNTSN secara masif itu dapat benar-benar terlaksana dan masyarakat benar-benar terlayani dengan baik. Terkait Provinsi Cirebon yang kembali ramai. Ya tentu kita mendukung, akan tapi kan itu kita kembalikan proses yang berlangsung. Bila mana sudah disetujui, disepakati, dan itu pasti akan segera terlaksana. Pak, terkait infrastruktur Pak, kemarin Pak, kayak mau besar-besaran Cirebon. Ya. Oh, yang cemplung-cemplung ke sungai itu. Ya, ini kan adalah satu bentuk kekecewaan masyarakat ya. Kenapa perhatiannya sangat kurang, dan ya kita terus mendorong semoga setelah kan kemarin itu kan ada efisiensi kan. Nah, sekarang sudah terjadi relaksasi dan anggaran pembangunan infrastruktur bisa segera dikucurkan dan pembangunan bisa segera dijalankan. Kayak isu nasional, Ya. pencopotan Gibran gimana? Tidak ada pencopotan Gibran. Itu nggak ada. Bang Dep, terkait kebijakan program efisiensi ini kan ada ancaman PHK besar-besaran. Ya. Nah, menurut pandangan Bang Dep sendiri gimana? Ya, akan sudah dilakukan relaksasi. Jadi semua belanja pemerintah juga bisa sudah dijalankan, sehingga usaha-usaha yang ada di seluruh Indonesia yang tadinya terdampak bisa kembali recovery untuk bisa mengembangkan usaha-usaha di bidangnya masing-masing. Nambah berapa Menteri Kota? Tambah 6, tambah 3. Oh, kira 3 tambah 6 bukan ya? 2029 pada saat Edo
jadi gubernur Cirebon, insya Allah. Karena Cirebon kursinya 19. Tapi ya harus jadi provinsi dulu. Gimana bisa jadi provinsi? Ya, mungkin Cirebon Timur